Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah, ya, di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan sirah di kelas sirah nabawiyah yang mana insyaallah yang menjadi pendorong kita, menjadi motivasi kita untuk beramal soleh. Ya. Bagaimana kita lihat perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat dalam memperjuangkan dakwah Islam ini, ya, bahkan merintis dari minus, ya bukan nol lagi, minus, ya, untuk kita bisa beribadah dan juga beramal soleh dengan lebih nyaman. Nah, maka dari itu kita lanjutkan, ya, setelah kejadian perang Badar. Ya, kita ketahui di pertemuan sebelumnya penyebab dari perang Badar, ya ada Bani Usairoh, kemudian ada, ya, pergerakan, ya, yang memicu pasukan dari Jaisul Kafirin, ya, pasukan orang-orang kafir Mekah, ya, orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya, yang menyusul kemudian dipimpin oleh Abu Jahal, ya, ya, sehingga hanya meninggalkan Abu Lahab saja, ya, di kota Mekah. Ya, semua pemimpin atau pembesar Mekah ikut, ya, menuju medan perang. Ya, sampailah kepada duel, ya, dari ketiga pembesar Quraisy, ya, dan juga dari sahabat-sahabat Rasulullah, sampai akhirnya perang terjadi dan alhamdulillah dimenangi oleh kaum muslimin. Maka itulah, ya, setelah perang, ya, dari Gonimah, ya, harta rampasan perang, dan ini harta rampasan perang yang pertama kali digapai oleh kaum muslimin, ya. Kemudian ada tawanan-tawanan yang mana kaum muslimin masih berselisih, ya, tawanan perang ini akan diapakan, ya, oleh kita, ya. Maka menunggu keputusan dari Rasulullah, ya. Nah, termasuk ada kejadian, ya, ini kejadian yang cukup terkenal, ya. Nah, ketika ada Sawat bin Ghaziyah yang mana sedikit keluar barisan, ya, sebelum perang dimulai, ya, maka diluruskanlah barisan, ya, dengan tongkat sampai menyentuh perut beliau, ya, perutnya Sawat. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya, luruskanlah sofmu wahai Sawat, ya. Maka ia berkata, ya, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, ya. Padahal engkau diutus untuk, ya, menyampaikan kebenaran dan juga keadilan. Nah, seakan Sawat ini merasa terzolimi lah, ya. Ah, maka itu, ya, izinkanlah saya untuk membalas diri, ya. Di riwayat lain Rasulullah SAW yang menawarkan untuk dibalas lah, gitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW, ya, mempersilahkan perutnya untuk ditusuk dengan tongkatnya, ya, bukan dengan pedang tapi dengan tongkat, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ajziya Sawat, ya, balaslah wahai Sawat. Nah, namun, ya, Sawat bukannya membalas, ya, malah memeluk dan juga mencium perut Rasulullah. Maka, ya, turunlah ayat, ya, sebagai hiburan dan juga eh, bisa dibilang, ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sawat, ya. Yang mana inilah bahwa sebagai bukti, ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang kuat imannya dan juga meneguhkan pendiriannya atas cintanya kepada Rasulullah, ya. Nah, jadi bisa dari riwayat yang lain, ya, Sawat ini mengeluh, ya, atas tindakan Rasulullah sebagai mencari kesempatan untuk bisa memeluk Rasulullah SAW dan juga mencium perut Rasulullah. Nah, inilah bukti kecintaan, ya, dari Rasulullah dari para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kejadian Sawat bin Ghaziyah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji, ya, Sawat, ya. Mana Sawat menjawab, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Ya. Seharusnya engkau menusuk perutku, ya, bukan memeluk diriku dan juga mencium perutku, ya. Maka ia berjawab, ya, Sawat menjawab, wahai Rasulullah, ya, aku ingin, ya, agar nanti di akhir hidupku,
kulitku bertemu dengan kulitmu, ya. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan, ya, sampai nanti bertemu di padang mahsyar bersama Rasulullah SAW. Ya. Semoga kita menjadi, ya, kaum muslim dan juga, ya, pasukan Rasulullah SAW, ya, kalau atau dari kaumnya Rasulullah SAW yang memiliki kebaikan dan juga masuk dari doa Rasulullah SAW kepada sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah salah satu kejadian yang paling terkenal, ya. Walaupun dalam kitab Rauhiqul Maktum, ya, sangat banyak kejadian-kejadian pada perang Badar yang mana banyak, ya, para sahabat bertemu dengan kerabat-kerabatnya, ya. Yang mana inilah, ya, ujian juga bagi kaum muslimin, ya, yang mereka dahulu sebelum masuk Islam, ya, bersudah gurau, ya, saling menukar hadiah kepada kerabatnya, ya, kepada orang-orang terdekatnya, ya. Namun ketika menemui medan perang, ya, malah mereka harus, ya, berlawanan satu sama lain, bahkan harus sampai membunuh satu sama lain. Nah, inilah menjadi cobaan bagi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, ya. Karena keberanian mereka juga, teguhnya pendirian mereka dalam memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW sebagai seorang muslim, ya. Seperti ada Abdurrahman bin Auf, ya, dan juga Umayyah bin Khalaf, ya. Keduanya adalah pembesar Quraisy yang dahulu, ya, sering bersudah gurau bersama. Ya, namun ketika di medan perang, ya, mereka harus berlawanan satu sama lain. Ya, kemudian ada Umar bin Khattab, ya, yang membunuh pamannya sendiri. Ya, ya, bukan hanya bertemu, ya. Ya, kalau Abdullah bin Auf dan juga Umayyah bin Khalaf kan hanya bertemu. Namun kalau Umar bin Khattab dan juga pamannya beliau, ya, Al-As bin Hashim bin Hisham, harus terbunuh di tangan keponakannya sendiri berarti, ya. Nah, inilah cobaan dari beberapa kaum muslimin, ya. Ya, ada yang lain, ya. Banyak dari pertempuran-pertempuran ini yang mana menjadi salah satu ujian, ya, dari kaum muslimin. Maka setelah berperang, ya, terdengarlah berita, ya, sampailah berita di kota Madinah atas kemenangan kaum muslimin, ya. Ya, yang mana ini menjadi, ya, taji kekuatan kaum muslimin di kota Madinah, ya, dari kabilah Khazraj, ya, dari kaum Ansor, walaupun, ya, mereka tidak langsung pulang. Nah, jadi kaum muslimin itu nggak langsung pulang menuju Madinah, ya, namun sempat berdiam diri beberapa hari di Badar, ya, karena untuk, ya, karena Badar ini secara geografis sudah menjadi kekuasaannya kaum muslimin, ya. Maka, ya, setelah kembali ke Madinah, ya, ada dua permasalahan. Pertama itu tentang gonimah, harta rampasan perang. Ini yang salah satu tadi Anda sebutkan, ya. Syariat pertama yang terjadi, ya, setelah perang itu adalah nanti gonimah. Kemudian syariat kedua adalah tentang tawanan, ya. Maka kita bahas dahulu, ya, dari tawanan-tawanan, ya, yang sekitar 70 tawanan dari kaum kafir Quraisy. Bagaimana nasib mereka? Ya, kita mulai, ya, bahwa dalam perang Badar, ya, kaum muslimin berhasil menawan beberapa pasukan kaum kafir Quraisy, ya. Nah, yang terbunuh sekitar 70 dan juga yang tertawan sekitar 70, ya. Maka, ya, ketika menuju Madinah, Rasulullah SAW sampai di Safra, salah satu daerah, ya, di perbatasan Madinah, ya, Rasulullah SAW, ya, memerintahkan untuk membunuh dua pembesar Quraisy, ya, yang bernama Nadir bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Mu'id. Nah, ini Uqbah bin Mu'id pernah kita sebutkan, ya, di bab sebelumnya, di jilid Nurul Yakin sebelumnya, bahwa ia adalah salah satu, ya, pembesar Quraisy atau orang kafir Quraisy yang menaruh kotoran juga, ya, kotoran di kepalanya Rasulullah SAW, ya, dari riwayat lain di pundaknya Rasulullah SAW, ya, ketika lagi bersujud di depan Ka'bah. Maka, ya, karena permusuhan mereka yang sangat besar kepada Islam, ya, yang ditakutkan nanti kalau dibebaskan dari tawanan akan menjadi permusuhan yang lebih besar lagi, ya, bahkan mendapatkan informasi berlebih
ya, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keduanya dibunuh, ya. Nah, maka terbunuhlah dua eh, kafir Quraisy tersebut, ya, dari Nazir bin Al Harith dan juga Uqbah bin Mu'id, ya, di Safra, ya. Maka terjadilah perdebatan ketika sampai di kota Madinah. Ya, setelah terbunuhnya kedua kafir Quraisy tersebut, yang menjadi perdebatan adalah ganimah dahulu. Nah, jadi Afwan ya, kalau di Nurul Yakin mungkin yang ditebus apa yang dipermasalahkan adalah tebusan tawanan. Ya, namun kalau urutannya yang dipermasalahkan itu ganimah dahulu. Ya, kita lihat ya kaum muslimin semuanya berpartisipasi dalam perang Badar. Ya, tidak ada yang timpang satu sama lain. Ya, semuanya punya peran masing-masing. Ya, namun para sahabat ya tetap mengklaim beberapa dari mereka itu lebih berjasa dalam perang Badar. Ya, ya ada yang berkata ya, kamilah yang mengumpulkan harta rampasan tersebut. Ya, nah, dan tidak ada orang atau tidak ada kaum muslimin yang lain yang berhak mendapatkan jatah setelah kami ngambil dahulu. Ya, jadi kami yang lebih berhak untuk mengambil dahulu dari ghanimah tersebut. Nah, jadi mereka masih ada sedikit pemikiran jahiliyah ya, para jamaah sekalian. Ya, mereka masih berpikiran ya kami lebih berhak, ya, dan kami harus ngambil dahulu, ya, baru nanti kalian setelahnya dapat sisanya, ya. Lantas ada yang berkata ya kamilah yang membunuh kaum kafir Quraisy, ya, kami yang menahan mereka di saat ya medan perang, maka kami lebih berhak atas ya partisipasi kami yang lebih besar dalam kemenangan ini, ya. Ada yang pun yang berkata ya, nah, kamilah yang melindungi Rasulullah, ya, dan kami lebih berhak dalam rampasan ini karena kami yang melindungi ya Rasulullah SAW. Nah, maka turunlah ya surat Al-Anfal. Al-Anfal artinya harta harta yang diperebutkan, ya, atau harta-harta yang dibagikan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, kalian kaum muslimin berselisih tentang harta rampasan perang dalam pembagiannya, ya. Maka kata Allah apa? Katakanlah wahai kaum muslimin, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa hak atas rampasan perang itu di tangan Allah dan juga Rasul. Yang membagikan kalian itu nanti Rasulullah SAW yang berhak, ya. Yang menentukan siapa yang lebih berhak, siapa yang nanti akan dibagi yang lebih sedikit, itu Allah yang menentukan syariatnya, ya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian, ya. Takutlah kalian kepada Allah, ya. Wa aslihu dzata bainikum, dan ya perbaikilah hubungan di antara kalian, ya. Wa atiullaha wa atiur rasul in kuntum mu'minin. Nah, kata Allah, ya, taatilah Allah dan juga Rasulmu, ya, kalau engkau termasuk dari orang-orang yang beriman. Nah, inilah peringatan dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW di surat Al-Anfal, ya. Itu masalah ghanimah, dan tentu ya, alhamdulillah kaum muslimin dibagi ghanimah secara adil oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu tentang tawanan. Ya, diceritakan ya pada awal tawanan dikumpulkan di kota Madinah ya dari daerah Badar, ya. Nah, ini sama ya. Intinya dari Rohiqul Maktum dan juga Nurul Yakin, ya. Sama ya. Para sahabat ya berselisih ya tentang bagaimana tentang tawanan Badar. Maka Abu Bakar mengawali dengan pendapat beliau. Ya, kata beliau, wahai Rasulullah, mereka adalah anak-anak paman kita. Ya. Nah, mereka ada keluarga besar kita juga dan juga saudara-saudara kita. Ya. Nah, sesungguhnya aku berpendapat agar diberi tebusan ya untuk siapapun yang ingin membebaskan mereka. Ya. Sehingga ya ketika mereka diambil kita mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, dan juga ya ini sebagai
tujuan kita untuk mengambil keuntungan bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, nah, seperti terdapat pada poin 3, ya, Rasulullah SAW yang nanti akan menyetujui ya. Namun ya, Rasulullah SAW bertanya lagi, tidak langsung mengiyakan ya. Jadi sini enggak, Rasulullah SAW ketika Abu Bakar berpendapat, Rasulullah SAW langsung menyetujui ya secara mutlak. Nah, tidak ya. Rasulullah SAW tetap bijak dan juga bertanya kepada seluruh kaum muslimin ya. Nah, bagaimana pendapatmu wahai Umar? Nah, karena kelihatan Umar ini ingin berpendapat ya. Maka Umar berkata ya, menurutku demi Allah aku tidak sependapat dengan dengan Abu Bakar ya. Umar berpendapat ya, engkau berikan mandat kepadaku atas fulan ya, biar aku memenggal lehernya ya, dan engkau memberi mandat kepada Ali untuk memenggal Aqil bin Abi Thalib ya. Engkau memberi mandat kepada Hamzah ya untuk memenggal saudaranya juga. Jadi Umar berpendapat bahwa setiap kita ya, setiap kaum muslimin yang dari kaum muhajirin itu memenggal saudara-saudaranya yang tertawan. Seperti Ali memenggal Aqil, saudara kandungnya sendiri. Ya, Hamzah memenggal saudaranya juga, dan seterusnya. Ya, maka disinilah Rasulullah SAW cenderung mengambil pendapat Abu Bakar. Ya, nah, yang mana ya, nah ini ya, saling melengkapi ya para jemaah sekalian. Sebelum Anda lanjut, jadi kalau di kitab Nurul Yakin dijelaskan melalui riwayat ya, ada jumlah tebusannya berapa ya. Kalau di kitab Raihul Makhlum nggak ada jumlah tebusan ya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya memerintahkan agar tidak melepaskan tawanan kecuali dengan tebusan yang sekitar 1.000 sampai 4.000 dirham ya. Nah, jadi sekitar jumlahnya segitu ya, kalau nggak 1.000 4.000 tergantung dari posisi belia, posisi tawanan ketika di daerah Makkah ya. Kalau dia termasuk pembesar ya, maka diberikan 4.000 sampai 3.000. Kalau hanya misalkan ya salah satu dari sekutu dari kaum Quraisy ya, mungkin 1.000 sampai 2.000 saja ya. Namun adapun tawanan dari ya kaum duafa, kaum yang misalkan tidak mampu untuk menembus, maka harus ditembus dengan mengajarkan 10 anak-anak di kota Madinah ya, anak-anak di anak-anak Islam di kota Madinah untuk belajar baca dan juga tulis. Ini untuk tembusan dari tawanan kafir Quraisy. Namun ya, disinilah ya Rasulullah SAW ya mendapatkan peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala ya, nah, memperingati Rasulullah SAW ya di surat Al-Anfal ya ayat 67 sampai 68 ya. Apa kata Allah? Maka li nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sepantasnya. Nah, jadi kata Allah ya, sebetulnya pendapatmu kurang pantas, kurang tepat kata Allah ya, bagi seorang nabi yang punya tawanan ya. Nah, sebelum ia dapat melumpuhkannya di atas muka bumi. Nah, jadi perintah Allah, kalau engkau mendapatkan tawanan perang, engkau harus lumpuhkan ia, lumpuhkan mereka. Itu perintah Allah ya. Nah, turiduna ardud dunya Allah ya, ardud dunya Allahu yuridul akhirah. Engkau ingin tembusan-tembusan tersebut ya dengan keuntungan dunia ya. Nah, tapi Allah ingin keuntungan di akhirat. Jadi itulah keinginan Allah dan juga keinginan Rasulullah yang bertolak belakang ya. Allah Azizul Hakim. Dan Allah itu maha bijaksana lagi maha ya. Allah itu maha bijaksana dan juga maha perkasa ya. Nah, kemudian dilanjut di ayat setelahnya kata Allah, ya Allah kitabun minallah sabaqo tamassakum fima akhadtum adzabun azim ya. Nah, kalau sekiranya bukan karena wahyu dan juga ketetapan Allah ya, niscaya kamu akan ditimpa siksa yang besar ya.
ada tembusan-tembusan yang engkau ambil. Ya. Kata Allah, kalau bukan karena wahyuku, kalau bukan karena rahmatku, ya, kalau bukan karena keringananku, engkau akan diazab dari harta-harta sebagai tembusan yang engkau ambil kepada kaum muslimin. Nah, maka inilah kejadian yang mana Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar, ya, menangis ketika turun surat An-Anfal ayat 67 sampai 68. Ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala memuji Umar, ya, atas keputusannya yang lebih tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah yang mana, ya, sebagai teguran bagi Rasulullah, ya. Jadi beberapa kaum muslimin, ya, ini sebagai penegasan aja, ya. Rasul itu maksum bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah, ya. Nah, Rasul itu maksum ya, dosanya diampuni, tapi beliau beberapa kali berbuat salah atau kurang tepat dalam berpendapat. Namun bedanya apa dengan kita? Kalau Rasul langsung diperingati oleh Allah langsung, ya. Jadi masih ada waktu atau kesempatan untuk memperbaiki. Ya, kalau kita salah, keliru, ya tidak ada yang memperingati, ya. Kita hanya berharap Allah bisa memperingati kita atau berkehendak untuk memperingati kita, ya. Namun tidak langsung diperingati dan kita tidak tahu apakah kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki, ya, kesalahan kita atau Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak tahu. Nah, maka kita hanya berharap, ya, semoga Allah, ya, bisa memperlancar segala urusan kita, ya, menunjukkan kita kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus yang tepat dalam kita beramal soleh dan juga berinteraksi kepada kaum muslimin kita yang lain, ya. Dan juga insya Allah kalau kita berbuat salah, ya, nanti di akhirat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke surganya Allah tanpa harus dikisos, tanpa kita harus menanggung dosa-dosa yang kita lakukan di dunia, apalagi yang berkaitan tentang sesama muslim, ya, sehingga kita bisa masuk surga dengan keadaan suci, ya, sesuci-sucinya. Amin ya robbal, ya. Kita lanjut para jamaah sekalian, ya. Ada beberapa syariat yang turun pada tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah banyak syariat yang turun. Ya. Yang pertama dari perpindahan kiblat yang kita tahu kejadiannya di Masjid Kiblatain ketika kaum muslimin itu lagi sholat, ya. Ada antara sholat, karena di riwayat ada sholat ketika matahari masih terik, ya, antara sholat zuhur atau sholat asar, ya. Nah, ada riwayat ketika matahari sedang menuju terik atau bisa dibilang sholat subuh, ya. Wallahu alam riwayat yang benar yang mana, ya. Namun kita bisa yakini adalah ketika kaum muslimin sedang sholat di salah satu masjid, ya, turunlah wahyu untuk kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, ya, karena kaum muslimin hatinya telah lebih bulat lah, ya. Yang mana sebenarnya mereka itu masih sangat membenci penduduk Mekah, ya. Yang berbau dengan kota Mekah mereka kurang senang. Ya, namun ketika sudah selesai perang Badar, ya, maka, ya, mereka lebih teguh dalam beriman dan juga berpendirian lebih kuat, ya. Nah, setelah 16 bulan mereka itu sholat menuju uh, Baitul Maqdis, ya, mereka kembali akhirnya sholat menuju masjid menuju Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin sampai sekarang, ya. Kemudian yang kedua, ya, dalam bulan Sya'ban, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan setiap kaum muslimin untuk berpuasa full pada bulan Ramadan, ya, sebagai pembelajaran mereka dalam menahan hawa nafsu dan juga menahan syahwat, ya. Nah, ini ada hikmahnya, ya. Jadi puasa Ramadan itu adalah ibadah goiro mahdoh. Apa itu goiro mahdoh? Ibadah yang makulatul makna, yang ada makna yang bisa dicerna secara akal. Nah, itu ibadahku puasa, ya. Ya, agar, ya, penduduk Mekah, yaitu kaum Muhajir dan juga kaum Ansor, hatinya bisa lebih lembut. Nah, jadi salah satu hikmah puasa juga untuk memperlembut hati atau perasaan seseorang. Nah, itu salah satu hikmah dalam berpuasa, ya, selain menahan hawa nafsu juga syahwat. Kemudian di tahun ketiga, tahun tersebut, tahun kedua pun, ya,
Allah Subhanahu wa taala mengharuskan zakat fitrah kepada seluruh kaum muslimin, ya. Nah, untuk apa? Bisa membantu orang-orang fakir dan juga duafa, orang-orang miskin, ya. Yang kurang mampu bisa disalurkan melalui zakat tersebut yang berbentuk bahan pokok, ya, yang berbeda-beda setiap daerah, ya. Ya, kemudian, ya, dalam tahun kedua pun Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat harta dan juga benda, ya. Zakat mal syariatnya turun pada 2 Hijriah, ya. Yang macam-macam golongannya ada, ya ini pada bab fikih sebetulnya. Ya, ada zakat perdagangan, zakat pertanian, ya, zakat perkebunan, zakat harta benda, ya. Yaitu yang dimaksud harta benda itu zakat emas dan juga perak, ada madu dan lain-lainnya. Ada eh, apa namanya? Jangan lupa bahasa Arabnya itu, ya. Dalam di Indonesia itu apa harta karun, ya. Kalau kita ngomongin harta karun, ya. Nah, itu ada zakatnya juga dan lain-lain, ya. Nah, untuk apa? Ya tadi tujuannya sama untuk saling menolong, ya. Jadi prinsip asuransi yang dipakai zaman sekarang, ya, oleh lembaga-lembaga konvensional atau bank-bank konvensional itu telah diterapkan oleh kaum muslimin, ya. Nah, yang mana untuk, ya, tabarru ahadun min ahad, untuk saling membantu satu sama lain, yang kurang mampu dibantu oleh yang lebih mampu, ya, dengan harta yang dikumpulkan melalui syariat zakat. Masya Allah, begitu kok Islam syariatnya begitu memperhatikan dalam unsur sosial. Ya, jadi nggak ada tuh, ya, syarat Islam yang merugikan secara sosial. Ya, nggak ada syarat Islam yang memutus tali silaturahim. Nggak ada syarat Islam yang membuat kita tuh fanatik. Nggak ada. Itu bukan syariat Islam berarti. Ya, nah, itu hanya buat-buatan atau perilaku kaum muslimin yang kurang tepat aja. Ya. Sesungguhnya syariat Islam itu rohim, syariat Islam itu lemah lembut, ya, menjaga perhubungan satu sama lain. Ya, nah, kita lihat, ya, ada ringkasan, ya, yang mana, ya, ini intinya sama, ya, yaitu tentang perang-perang dan juga peloton-peloton ini buat kaum muslimin atau Rasulullah SAW untuk uh, mengawasi pergerakan kaum kafir Quraisy. Ya, ada perang Badar juga, ya, yang tadi telah kita sebutkan, ya. Kemudian ada, ya, perang Bani Koinoko, perang pertama kaum Yahudi, yang mana akhirnya diusir dan juga lenyaplah Bani Koinoko. Ya, ada perpindahan kiblat, syariat puasa Ramadan, syariat zakat fitrah dan juga zakat mal, ya. Ya, ada juga tentang syariat hari raya, ya, hari raya kaum muslimin yang hanya 2 hari saja, yaitu Idul Adha dan juga Idul Fitr, ya. Turun syariat ini, ya, yang berdasarkan Idul Fitri yaitu dari puasa Ramadan dan juga Idul Adha yaitu berasal dari syariatnya Nabi Ibrahim, ya, yang mana diteruskan kepada syariatnya Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian, ya, di tahun ini pun, ya, ya, nikahlah atau, ya, mulailah, ya, nikah antara Ali yang berumur 21 tahun kemudian bernikah dengan, ya, Fatimah binti Muhammad berumur 15 tahun. Ya, walhamdulillah, ya. Nah, dalam tahun itu pula Rasulullah SAW, ya, ketika kawin bersama Aisyah, ya, ya baru berumur 9 tahun. Ya, dan dalam tahun itu pula, ya, putri Rasulullah SAW Ruqayyah, ya, istrinya Utsman bin Affan itu wafat. Inilah, ya, kejadian-kejadian pada tahun 2 Hijriah, ya. Ini apa namanya? ah, ada yang kurang tepat, ya, menurut yakin, yaitu ketika Aisyah berumur 9 tahun nikah bersama Rasulullah. Enggak, yang lebih tepat itu Aisyah, ya, apa namanya, menikah itu pada tahun 2 sebelum kenabian, apa sebelum Hijriah, ya, atau 11 kenabian, ya. Itu yang lebih tepat.
Ya, ya umurnya ya memang 9 tahun pada tahun tersebut. Ataupun nikahnya sudah sama Rasulullah SAW pada umur sekitar 7 tahun ya. Hanya riwayat 6 tahun saat 2 tahun atau setahun sebelum Hijriyah ya. Setelah meninggalnya Khadijah dan juga pamannya beliau yaitu Abu Thalib. Nah, sampai akhir tahun 2 Hijriah para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya berkaitan tentang tahun 2 Hijriah ya. Perang Badar, syariat-syariat yang turun pada tahun 2 Hijriah ya. Tafadhol, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Sudah cukup ya insya Allah ya. Nah, Cukup insya Allah. ya sudah cukup. Kita lanjutkan ya ke tahun ketiga Hijriah. Ya. Peperangan-peperangan pada tahun 3 Hijriah. Ya. Ada beberapa perangan yang mana menjadi pemicu ya, perang Uhud juga. Nah, seperti perang Gotofan, ya, salah satu kabilah dari uh, Yahudi Mekah, Yahudi Madinah. Ya. Ada perang Gotofan ini ya, yang mana mereka bersama para Rasulullah SAW bersama para sahabat ya, memerangi orang-orang Arab yang hendak menyerang ibu kota, menyerang kota Madinah. Ya. Afwan ya, perang Gotofan ini berkaitan tentang orang-orang sekutu yang ingin menyerang Madinah. Ya. Ini permulaan perang Uhud. Ya. Nah, ketika mereka mendengar ya Rasulullah SAW itu juga mempersiapkan pasukan ya, maka mereka itu terkocar-kacir pasukan dari uh, sekutu yang ingin menyerang Madinah ya. Nah, kemudian maka datanglah seorang Arab bernama Da'thur yang menghadap beliau sambil menghunuskan pedang ya. Nah, sehingga berdiri dekat kepada beliau dan berkata, siapakah yang menghalangiku aku dalam perbuatan ini wahai Muhammad? Siapa yang berani untuk ya atau siapa yang bisa ya menghalangiku dalam berperang ini ya? Kata Nabi Muhammad, Allah. Ya, setelah mendengar jawaban tersebut ya, Da'thur itu gemetar dan takut ya, seakan-akan dia diberi rasa takut oleh Allah hingga jatuhlah perang pada tangannya. Lalu Rasulullah SAW mengangkat pedang itu sambil berkata, siapakah yang akan menghalangimu dalam ya perbuatanmu wahai Da'thur? Ditanya kembali itu Rasulullah. Ya, ia menjawab tidak ada seorang pun. Maka Rasulullah lalu ya mengampuninya hingga masuklah Islam dan ia mengajak kaumnya untuk masuk Islam pula. Jadi Da'thur ini menjadi pembuka celah ya, dalam perang Gotofan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak ya. Nah, yang awalnya benci menjadi cinta. Yang awalnya ya dibenci ya itu Rasulullah dibenci dan juga ya dengki kepada Rasulullah ya menjadi ya melindungi ya maksud dari Da'thur ya. Nah, ini lah ya. Nah, ada Gotofan, salah satu kabilah ya. Ada Bahron, perang yang salah satu di daerah antara Makkah dan juga Madinah ya. Nah, ada namanya Hamraul Asad ya, tempat juga ya. Nah, perang Hamraul Asad terjadi setelah perang Uhud. Adapun sebab-sebabnya ya bahwa ketika Rasulullah SAW ya merasa takut dan khawatir atas berkumpulnya orang-orang musyrik dan kembali ingin ke Madinah untuk menyerang lagi ya. Nah, kalau mereka menyerbu Madinah, ya maka Rasulullah SAW hendak keluar di belakang mereka dan mengawasi pergerakan mereka. Tetapi ketika Rasulullah SAW sampai di Hamraul Asad, ya beliau mengatakan bahwa mereka sama kembali ke Madinah karena mereka tahu bahwa beliau sudah keluar dari kota Madinah. Ya. Nah, maka inilah ya ada beberapa perang yang terjadi. Yang mana perang Gotofan ya, yaitu dari Bani Tha'labah ya, ada Bani Maharib yang dipimpin oleh Da'thur ya, atau dikomandai oleh Da'thur ya. Nah, ini dari perang Gotofan ya. Nah, kemudian nanti kita masuk ke perang Uhud ya. Perang yang dimana Rasulullah SAW diuji kembali
dan mana menjadi taji utama bagi kaum musyrikin, ya, bagi orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, perang Uhud, ya, menjadi, ya, atau asalnya, ya, alasannya menjadi, ya, taji kembalinya, ya, kaum kafir Quraisy, ya. Inginnya mereka membalas dendam, ya, terutama bagi pembesar-pembesar Mekah, ya. Pembesar-pembesar Mekah yang ingin, ya, membalas dendam, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, apalagi ada pembesar-pembesar Mekah yang kita tahu, ya, ayahnya itu adalah pembesar Mekah juga yang terbunuh pada perang Badar, ya. Kita lihat, ya, ini yang menjadi pemicu utama, ya, ada Abu Sufyan, ya, mana nanti menjadi, ya, ada Wahab bin Umair, ya, ada beberapa pembesar-pembesar Mekah yang ingin membalas dendam, ya. Hmm. Maka inilah yang mana nanti ikut juga, ya, ada suku dari kaum Yahudi juga yang bersekutu, ya, dengan kafir Quraisy, ya. Nah, di sini juga, ya, pertama kalinya Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik kota Madinah, awalnya ikut bersama pasukan kaum muslimin, ya. Namun, ya, yang kita ketahui karena ia adalah seorang yang munafik, maka menghilanglah dia dari pasukan kaum muslimin, ya, ketika sedang beristirahat. Nah, inilah salah satu, ya, sikap orang-orang munafik, ya, mana mereka itu, ya, hanya mencari muka aja, ya, ketika sudah berangkat mereka nanti kembali, ya. Nah, tidak mengikuti perang bersama Rasulullah, yang mana Abdul bin Ubay bin Salul itu membawa sekitar 300 pasukan. Nah, jadi ada 300 pasukan kaum musyrikin, kaum munafik yang kembali ke kota Madinah. Inilah, ya, nah, contoh dari orang-orang munafik, ya. Nah, maka keluar Rasulullah SAW, ya, yang sekitar ada 1.000 pasukan, ya, melawan 3.000 pasukan, ya, 3 kali lipat, masing-masing membawa 3 kali lipat dari pasukan sebelumnya di perang Badar, ya. Nah, ada pembesar-pembesar Mekah nanti, ya, yang mana masih belum terima, ya, untuk, ya, kematian ayah-ayah mereka, ya. Ada Ikrimah, ya, bin bin Umayyah, ya. Uh, ada Sofwan bin Umayyah, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Mereka yang melanjutkan keinginan, ya, ayah mereka yang telah terbunuh di perang Badar untuk membalas dendam, ya, untuk melecehkan nama Islam, ya, di tanah Jaziratul Arab, ya. Kita masuk ke inti perang Badar, perang Uhud, ya. Di perang Uhud, ya, kita ketahui, ya, di awal tadi, ya, pemicunya sudah, jumlah mereka sudah, kemudian mereka, ya, menuju ke daerah Uhud. Ya, ini kalau di apa namanya, apa, agak lupa, ya, lebih dekat ke Madinah atau Mekah, ya. Karena waktu itu anak melewati daerah Uhud itu, Gunung Uhud itu panjang gunungnya itu sekitar 5 kilometer. Itu panjang gunungnya. Jadi kalau dilihat Gunung Uhud tuh kayak apa, ya, tebing yang mengelilingi suatu kota tinggi, panjang, ya. Kemudian nggak beraturan daerah apa, batu-batuannya, sehingga sulit untuk didaki dan sangat-sangat terjal, kayak apa, tajam ke atas itu, ya, nggak seperti gunung di Indonesia, ya. Nah, itulah, ya, menjadi strateginya Rasulullah SAW, ya, ketika naik Gunung Uhud ini, ya, Rasulullah SAW, ya, berinisiasi untuk bermain defensif, ya. Nah,
Agar apa ya? Kaum muslimin tidak mudah untuk dikepung. Ya, memang kalau kita lihat di Gunung Uhud itu dilemanya, kalau di depan itu nggak bisa ngeliat ke belakang gunung, kalau di belakang nggak bisa ngeliat ke depan gunung. Sulit memang. Nah, ini menjadi strategi dari Khalid bin Walid ketika memimpin perang Uhud dari kaum Quraisy. Ya, nah, Anda coba cari ya, ilustrasi dari uh, perang Uhud. Ya, jadi bagaimana perang Uhud itu bisa uh, kaum muslimin itu bisa ini ya, dibolak kembali ya keadaannya walaupun kaum muslim telah memecah pasukan kaum kafir Quraisy. Ya. Inilah yang menjadi sedikit terpukul ya kaum muslimin. Ya. Dan nanti kita lihat ada beberapa ayat yang uh, memperingati ya kaum muslimin atas perilaku mereka. Ya. Nah, Ana izin ganti ini ya layar. Lihat ya ilustrasi dari perang Uhud. Ya, kita bisa lihat Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Ya, itu adalah gunung yang besar, memang besar banget ya Gunung Uhud. Dia nggak tinggi, tinggi mungkin hanya sekitar 1.200 atau 1.300 dari permukaan laut. Ya, namun ya panjang itu panjang banget ya, seperti dia itu perkumpulan dari gunung-gunung gitu, kayak pegunungan itu ya panjang. Eh, Awalnya ya Rasulullah SAW ya seperti tadi ketika sudah sampai Uhud dahulu seperti biasa ya kaum muslim itu ketika perang biasanya kaum muslim itu datang dahulu ya. Memang untuk menyusun strategi lebih ya. Di sini ada sedikit gambarkan ya. Para pemanah yang sekitar 50 di grup apa Jabal Uhud ini terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah ya. Bahkan diriwayatkan sampai sekarang ya mereka itu kelihatan ya. Bisa diindikasi mereka itu duduknya di mana-mana ya karena memang kelihatan di Jabal Uhud eh, itu nggak mudah untuk berdiri karena terjal ya. Maka pintarnya Rasulullah SAW, ya, sebelum kaum musyrikin ya, menyusun strategi di sini, yang mana dibagi menjadi 3 peleton, ya, kaum musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ada Ikrimah, ada juga Sofwan, ya, itu kalau Rasulullah SAW telah menempati pemanah-pemanah di sini yang mana dipimpin oleh Zubair, ya, Zubair bin Awam, ya. Maka itulah ya, beberapa sahabat juga melindungi Rasulullah di sini ya. Ada sekitar 10 sahabat yang memang khusus untuk me- melindungi Rasulullah SAW di Gunung Uhud. Ya. Nah, kita bisa lihat ya para jamaah sekalian, ya, strategi yang dipakai oleh Rasulullah. Ya, ini lebih sulit. Ya. Ada beberapa peloton juga yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ada 3 peloton, ya. Ada peloton Bani Khajraj, ya, ada peloton Bani Auf dan juga peloton kaum Muhajirin. Ya. Peloton utama, ya, kaum Ansor dipimpin oleh atau Bani Aus ya, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, kemudian peleton dari uh, kaum Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya, yang terakhir ya uh, peleton untuk kaum Khazraj ya dipimpin oleh uh, Al-Walid ya yang kemudian yang sebelumnya orang tuanya wafat ya atau meninggal saat duel di perang Badar ya. Nah, maka dibentuklah ya
Peleton-peleton itu ya, Afan dipimpin oleh Al-Hubab bin Al-Munzir, ya. Dan juga Mus'ab bin Umair yang menjadi pemimpin di sebelumnya, ya. Dan juga ya Usaid bin Hudair, ya. Beberapa besar Ansor yang memegang bendera juga, ya, dalam perang Uhud, ya. Strategi Rasulullah SAW kita bisa lihat, ya. Mereka akan menahan kaum kafir Quraisy yang bermain lebih menyerang, atau ya mereka ingin lebih menyerang dalam berperang, ya, sehingga kaum muslimin bisa dikepung. Namun ya Rasulullah SAW ya menghentikan perkembangan apa untuk mengepung tersebut, ya, sedari awal dengan melebarnya pasukan muslimah. Ini ilustrasinya sedikit tidak apa ya, menggambarkan bahwa kaum muslim itu dia itu memanjang, pasukan kaum muslim itu memanjang, ya. Belakangnya tidak terlalu tebal atau tidak menumpuk karena sudah ada pemanah yang bisa mengcover penyerangan dari kaum kafir Quraisy, ya. Sehingga saat pasukan berpedang dan juga berkuda beberapa sudah terkurang, mereka perkocar-kacir. Namun ya pintarnya ya Khalid bin Walid, ya, mereka seakan-akan terkocar-kacir, ya kan. Namun ya di sini ya ketiga pasukan tersebut, ya, itu memutar balik Jabal Uhud, ya. Nah, kemudian ya Bukit Ar-Ramat, ya, ini ada beberapa apa namanya Gonimah itu di sini ya para jamaah sekalian. Gonimah itu di dekat Bukit Ramat, ya, yang sengaja ditinggalkan agar setelah para pemanah turun, tanah tergiur dengan Gonimah, Khalid bin Walid bisa mengepung dari sini, bisa mengepung dari sisanya, sisa pasukan kaum kafir Quraisy yang disengaja terkocar-kacir dari sini. Nah, kita bisa lihat ya, Anda ganti gambarnya, apa warnanya. Ya, ini yang warna merah, ya, daerah pengepungannya Khalid bin Walid saat memimpin perang bersama kaum kafir Quraisy. Nah, kita lihat ya para jamaah sekalian, mereka akhirnya terkepung. Mereka nggak bisa menaiki lagi Jabal Uhud dengan mudah. Kemudian di bagian belakangnya, ya, mereka ya atau di bagian timurnya Khalid bin Walid telah mengepung mereka, ya. Di bagian ya selatan dan juga barat dikepung oleh dua peleton sisa dari kaum kafir Quraisy, sehingga para sahabat tidak bisa menahan, ya, termasuk juga terbunuhnya Hamzah bin Abdul Thalib, ya. Nah, ketika kaum kafir Quraisy ya menuju ke belakang Gunung Uhud dan telah mengepung, ya, kaum muslimin yang turun ya sebagai pemanah dari Jabal Uhud, ya, maka Wahsy berkata, ya, aku berangkat ya bersama pasukan Quraisy, ya, yang mana dia adalah budak Ethiopia, ya, budak kulit hitam, ya, seperti Bilal bin Rabah, ya, yang hanya kerjaannya mengawasi pergerakan, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ketika ia berhasil mendekati, ya, untuk ditombak, ya, akhirnya tertombaklah di bagian ulu hati dari Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Hmm. Maka dipotonglah, ya, setelah perang selesai, ya, diriwayatkan sebelum perang, ya, sebelum perang usai, ya, kaum kafir Quraisy ada beberapa sengaja memperbanyak luka pada jasad-jasad kaum muslim, bahkan diriwayatkan ada yang sengaja mencincang tubuh dari jasad kaum muslimin, ya. Sangat keji, ya, sangat tidak patut lah, ya. Termasuk juga jasad dari Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, karena kaum muslimin sudah nggak bakal lagi bisa menguasai daerah Uhud, maka dibiarkanlah daerah Uhud dan ya uh, kembalilah kaum muslimin keluarlah kaum muslimin dari daerah Jabal Uhud, ya, sisanya hanya kaum kaum kafir Quraisy, ya. Ya, maka sengajalah ya Hindun ya membelet
ya, dada dari Hamzah dan juga ya ada yang bilang itu hati atau jantungnya Hamzah yang mana sengaja dimakan secara mentah-mentah oleh Hindu karena telah membunuh ya, pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Nah, inilah ya yang mana menjadi tolak belakang ya ujian dari Rasulullah SAW ya. Maka banyak terbunuh dari kaum muslimin. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Nah, ada beberapa sahabat yang lain. Pada hari itu pun ya ada sahabat-sahabat yang masih hidup, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, ya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, ya, ada Talhah, ada Abdullah, ya, bin Jahash, ada Sa'ad bin Mu'adz, ya, ada Sa'ad bin Ubadah juga, Sa'ad bin Rabi'ah, ya, ada Anas bin An-Nadir, ya, yang mana mereka, ya, tetap menjaga Rasulullah SAW, ya, ketika pasukan terobrak abrik, ya, pasukan telah goncang, ya. Ya, tetap berpegang teguh kepada perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, walaupun ya tetap Rasulullah SAW terluka ya, giginya patah, ya, mulutnya terbolongi, ya, kepalanya bocor, ya. Namun itulah perjuangan para sahabat ya, dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali ke kitab Nurul Yakin. Ya. Setelah kejadian itulah ya, yang mana Rasulullah SAW ya, nah, menjadi lebih terpukul ya karena kewafatannya Hamzah ya seperti uh, luka yang bisa membolongi hati ya. Nah, kita lihat di akhir tersebut korban dari perang Uhud sekitar 70 orang kaum muslimin ya 23 dari kaum kafir Quraisy ya. Nah, mereka ya ada yang mencincang ada yang sengaja mengelukai lebih pada tubuh-tubuh atau jasad kaum muslimin ya. Nah, dan akhirnya ketika mereka kembali ke kota Madinah, ya, orang-orang munafik Yahudi dan juga orang-orang Yahudi juga munafik mengolok-olok mereka. Ya. Apa kata mereka? Laukanu indana ma matu wa ma kutidu. Ya. Nah, ini disinggung juga dalam Al-Qur'an. Ya. Apa kata kaum Yahudi dan juga orang-orang munafik? Ya. Laukanu indana ya. Kalau mereka bersama kita, mama tua makutilu, mereka nggak bakal mati dan juga tidak akan terbunuh. Nah, kita lihat ya. Maka diolok-olok, kaum muslimin diolok-olok oleh orang kafir atau orang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Ya. Sehingga ingin menciutkan ya hati mereka itu agar tidak mengikuti perintah setelahnya oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim. Inilah dari kejadian perang Uhud ya. Memang kita ada beberapa kejadian pada tahun ketiga Hijriyah ya. Nah, seperti Rasulullah SAW ya menikahkan anaknya yang uh, anak kedua ya yang istri kedua yang berasal dari anaknya Rasulullah SAW yaitu Ummu Kulthum yang pertama Ruqayyah yang telah wafat ya kemudian dinikahkan lagi kedua kalinya ya, Ummu Kulthum yang mana ini adalah putri jadi dari Rasulullah ya, makanya ya, julukannya atau lakopnya Utsman bin Affan itu adalah Zanurain ya dua sahabat yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, karena pertama Ruqayyah telah wafat, yang kedua adalah Ummu Kulthum. Ya, dalam itu tahun itu juga ya uh, Rasulullah SAW pun menikah dengan Hafsah ya binti Umar ya, dan Zainab anak dari binti Huzaimah Al-Hilaliyah ya. Nah, yang mana ya ketika uh, suaminya terbunuh ya. Maka Zainab ini menjadi janda ya, terbunuh pada perang Uhud. Nah, pada tahun ketiga pun ya lahirlah Hasan bin Ali ya, cucunya Rasulullah SAW sangat disayangi. Ya.
Nah, dan tahun ini juga muncullah syariat pengharaman khomer dengan mutlak, ya. Nah, innal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Ya. Nah, karena ada 3 tingkatan dalam ayat, ya, untuk pengharaman khomer. Maka tahun ketiga Hijriyah, ya, ditetapkan pengharaman khomer secara mutlak, ya. Nah, mana ya kebiasaan mereka itu adalah meminum khomer, ya. Yang mana, ya, pertama kali yang berbunyi tentang kabar itu adalah, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalian itu bertanya tentang khamar dan juga judi. Maka Allah menjawab, qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Memang dalam khamar itu ada keburukan yang besar dan juga manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun mudorotnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingati dalam khamar agar tidak diminum sebelum ingin sholat, ya, atau mendekati waktu sholat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, atau janganlah kalian bersolat, ya, wa antum syukaro, ketika kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau itu tahu apa yang engkau ucapkan. Ya, itu tanda kalau dia sudah tidak mabuk. Nah, maka yang terakhir adalah, nah, innal khamra wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun, ya. Maka itulah akhir dari pengharaman atau tingkatan dalam pengharaman khamar. Alhamdulillah, ya, sampai sekarang insya Allah kita menjadi hamba yang taat, ya, dan juga menjauhi khamar. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka di ayat yang lain, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru ansabu wa azlamu rijsun min amali syaiton, ya. Fajtanibuhu, ya. Ini mungkin agak kecil, ya. Nah, fajtanibuhu lakum, la'allakum tattaqun. La'allakum ta'qilun, apa. Ya. Kejauhilah. Nah, sekiranya engkau menjadi hamba Allah yang berakal, ya. Innama yuridu syaiton, ya, liyuqi'akum bainakum al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan itu pengen kayak itu jadi permusuhan dan saling dengki, ya, dengan adanya khamar dan juga judi, ya. Wa yamuddukum an dzikrillah, dan wasuddukum an dzikrillah, dan juga menjauhkan dari kalian zikir kepada Allah, ya. Nah, maka apa kalian sudi untuk sholat, ya? Nah, ketika kalian sedang, ya, terkekang atau menjauhi syariat Allah, ya, itulah yang akhir dari pengharaman khamar. Nah, sampai tahun ketiga Hijriah, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, ya? Yang insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya tahun keempat Hijriah, ya. Atau sudah cukup insya Allah, ya, para jamaah sekalian, ya. Insya Allah, ya, kalau sudah cukup, ya, pada pertemuan pagi hari ini, ya. Nah, kita akhiri, ya, pertemuan pagi hari ini, ya, ya. Insya Allah, ya, ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir, ya. Amin. Allahumma. Insya Allah, ya, kita bertemu, ya, nanti bersama umatnya Rasulullah SAW, ya, menuju surganya Allah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya robbal. Amin. Ya. Amin ya Minta alamin. maaf bila ada kekurangan dan juga kekeliruan, ya. Barakallahu fikum, ya, para jamaah sekalian, ya. Walhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya.
Kalau fikum ya para jamaah sekalian.